Halo teman-teman, siapa nih yang di sini pernah makan produk Nissin? Mulai dari wafer, biskuit, sampai camilan lainnya. Brand ini pasti sudah cukup familiar ya bagi banyak orang. Tapi ternyata di balik produk-produk yang populer itu ada banyak nih strategi bisnis yang membuat PT Nissin Biskuit Indonesia mampu bertahan dan terus berkembang hingga sekarang. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan analisis manajemen strategis PT Nissin Biskuit Indonesia, mulai dari analisis lingkungan bisnis, tingkat persaingan industri, hingga strategi yang dapat dilakukan perusahaan ke depannya. So, do not skip the video, and without any further ado, let's get started. Menganalisis strategi untuk menciptakan keunggulan bersaing. Analisis manajemen strategis PT Nissin Biskuit Indonesia. Melalui analisis manajemen strategis, kita dapat memahami posisi kompetitif PT Nissin Biskuit Indonesia serta merumuskan strategi yang tepat untuk mendukung pertumbuhan bisnis PT Nissin Biskuit. PT Nissin Biskuit Indonesia adalah perusahaan manufaktur makanan ringan yang berdiri pada tahun 1977 dan berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah. Perusahaan ini telah memproduksi berbagai lini makanan ringan seperti biskuit, cracker, cookies, wafer, dan makanan ringan lainnya. Perusahaan ini juga memiliki beberapa merek yang sudah terkenal di Indonesia seperti merek Nissin, Monde, dan Kongguan. Berkat penggunaan teknologi yang modern serta standar mutu yang tinggi, produk-produk dari PT Nissin Biskuit Indonesia tidak hanya dipasarkan di seluruh Indonesia, tetapi juga diekspor ke berbagai negara. Kalau mendengar nama Nissin, mungkin yang langsung terbayang adalah wafer atau biskuit favorit kita. Tapi sebenarnya, portofolio PT Nissin Indonesia jauh lebih luas daripada itu. Nissin tidak hanya memproduksi biskuit manis, tetapi juga memiliki berbagai kategori produk. Pertama, ada produk roti, kerupuk, dan juga biskuit gurih yang menyasar kebutuhan camilan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nah, kedua, terdapat kategori biskuit manis dan juga camilan coklat yang ditujukan untuk segmen anak-anak maupun konsumen yang membeli secara impulsif, misalnya saat berbelanja di minimarket. Nah, selain itu, Nissin juga menyediakan produk dalam kemasan kecil atau on-the-go snack. Nah, produk ini sangat amat cocok nih untuk anak sekolah maupun konsumen yang membutuhkan camilan praktis saat beraktivitas. Yang menarik lagi, distribusi Nissin juga sangat amat luas, mulai dari pasar modern, pasar tradisional, e-commerce, hingga saluran institusional seperti sekolah dan juga kantor. Nah, hal ini menunjukkan bahwa strategi pasar Nissin tidak hanya fokus pada satu segmen saja, tetapi menjangkau berbagai kelompok konsumen. PT Nissin Biskuit Indonesia memiliki visi menjadi earth food creator yang dapat memberikan produk yang berkualitas dan inovatif untuk memberikan kepuasan bagi masyarakat. Dengan misi, mengembangkan produk makanan ringan yang lezat, berkualitas, serta inovatif. Lalu, memanfaatkan teknologi canggih untuk menciptakan produk makanan ringan yang kreatif. Selanjutnya, memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan inovasi yang berkelanjutan dan berkontribusi bagi masyarakat melalui penyediaan produk pangan yang bermanfaat.
Untuk memahami keunggulan kompetitif PT Nisin Biskuit Indonesia, kita menggunakan analisis data change dengan metode Porter. Aktivitas utama PT Nisin dimulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi produk, pemasaran, hingga pelayanan kepada konsumen. Keunggulan PT Nisin Biskuit Indonesia terletak pada integritas rantai nilai yang efisien, kualitas produk yang konsisten, serta jaringan distribusi yang luas. Selanjutnya ada strength dan weakness pada perusahaan. PT Nisin Biskuit Indonesia memiliki strength yaitu produk yang dikenal luas, kualitas yang baik dan konsisten, variasi produk yang beragam, dan penggunaan teknologi yang modern. Tetapi, perusahaan juga memiliki weakness yaitu persaingan pada bidang industri biskuit yang ketat, ketergantungan pada bahan baku tertentu, inovasi yang harus terus ditingkatkan, serta beberapa produk masih kurang dikenal oleh konsumen. Berdasarkan hasil penilaian responden, dilakukan analisis faktor internal, PT Nisin Biskuit Indonesia menggunakan metode matriks IFAS. Hasil menunjukkan skor IFAS pada angka 4,325 yang mengidentifikasikan bahwa faktor internal PT Nisin Biskuit ini sangat kuat. Kekuatan utama terletak di kekuatan merek, kualitas produksi yang konsisten, jaringan distribusi yang luas, serta dukungan teknologi produksi modern. Di sisi lain, perusahaan masih menghadapi tantangan berupa persaingan yang ketat, fluktuasi harga bahan baku, serta kebutuhan untuk meningkatkan inovasi dan promosi digital. Dominasi faktor kekuatan menunjukkan bahwa PT Nisin memiliki fondasi internal yang kuat untuk menghadapi persaingan industri makanan ringan. Untuk memahami posisi strategis PT Nisin Biskuit Indonesia, kita perlu melihat faktor-faktor eksternal melalui analisis PESTEL. Yang pertama, dari sisi politik, industri makanan itu sangat dipengaruhi oleh regulasi pemerintah, seperti standar keamanan pangan, aturan impor bahan baku, serta kebijakan yang mendukung industri lokal. Yang kedua, dari aspek ekonomi. Nah, daya beli masyarakat dan kondisi inflasi itu memiliki pengaruh yang besar terhadap penjualan. Selain itu, fluktuasi harga bahan baku seperti gandum dan minyak nabati juga dapat meningkatkan biaya produksi. Nah, dari sisi sosial budaya, terjadi perubahan perilaku konsumen. Saat ini masyarakat semakin sadar nih akan pola hidup yang sehat. Namun, di sisi lain, budaya ngemil atau snacking itu masih sangat tinggi, sehingga tetap menjadi peluang yang tinggi bagi Nisin. Lalu dari aspek teknologi, dari aspek ini itu juga memberikan dampak yang signifikan. Digitalisasi penjualan melalui e-commerce, otomatisasi pabrik, hingga inovasi produk memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas pasar. Berikutnya ada dari lingkungan. Dari faktor lingkungan, tuntutan terhadap praktis bisnis berkelanjutan itu semakin meningkat, seperti penggunaan kemasan ramah lingkungan dan juga efisiensi energi. Terakhir, dari sisi hukum, perusahaan itu harus mematuhi berbagai regulasi, seperti standar BPOM, pelabelan gizi, hingga aturan periklanan produk, terutama yang menyasar kepada anak-anak. Jadi, secara keseluruhan, lingkungan eksternal itu memberikan peluang yang besar bagi Nisin, namun juga menghadirkan tantangan yang harus dikelola dengan baik.
Selanjutnya, kita akan menganalisis tingkat persaingan industri menggunakan Porter's 5 Forces. Yang pertama, persaingan industri. Persaingan industri ini tergolong sangat tinggi karena banyaknya pemain besar, baik lokal maupun multinasional, sehingga persaingan harganya dan juga promosi pun terjadi secara intens. Lalu kedua, kekuatan pemasok berada pada tingkat sedang. Meskipun bahan baku seperti gandum itu bersifat komoditas dan tersedia dari banyaknya pemasok, fluktuasi harga tetap memberikan banyak tekanan bagi para perusahaan. Ketiga, kekuatan pembeli tergolong tinggi. Konsumen memiliki banyak pilihan produk serupa, sehingga mereka sangat sensitif terhadap harga dan kualitas. Lalu keempat, ancaman pendatang baru pada tingkat yang menengah. Memang diperlukan modal yang besar dan juga jaringan distribusi yang luas, tetapi produk niche atau produk inovatif itu masih berpeluang memasuki pasar. Terakhir, ada ancaman produk substitusi, itu juga cukup tinggi. Konsumen dapat dengan mudah beralih ke cemilan yang lain seperti buah, makanan sehat, ataupun snack yang impor. Karena itu, Nissin perlu terus melakukan diferensiasi produk, memperkuat merek, serta meningkatkan efisiensi biaya agar tetap kompetitif. Di tengah persaingan yang ketat, PT Nissin Biskuit Indonesia ini masih memiliki berbagai peluang yang sangat amat menjanjikan. Peluang yang pertama nih, opportunity yang pertama, itu perkembangan e-commerce dan juga marketplace yang memungkinkan perusahaan menjangkau konsumen digital khususnya nih kepada para generasi muda. Nah, peluang kedua itu berasal dari meningkatnya tren hidup yang sehat. Kondisi ini membuka kesempatan nih bagi Nissin untuk mengembangkan produk rendah gula atau produk yang lebih sehat. Selain itu, pasar ekspor regional di kawasan ASEAN juga masih sangat potensial untuk dikembangkan. Nissin juga dapat memanfaatkan strategi co-branding maupun peluncuran produk edisi terbatas untuk menarik perhatian konsumen dan juga meningkatkan penjualan. Tidak kalah penting, pemanfaatan data konsumen dan digital marketing memungkinkan perusahaan melakukan promosi yang lebih profesional dan juga efektif. Nah, dari berbagai peluang tersebut, pengembangan kanal digital dan juga inovasi produk yang sehat itu menjadi peluang yang paling strategis untuk diprioritaskan. Nah, selain peluang tadi, terdapat beberapa ancaman nih yang perlu diantisipasi oleh PT Nissin Biskuit Indonesia. Ancaman yang pertama adalah volatilitas harga bahan baku. Kenaikan harga gandum, minyak nabati, maupun energi itu dapat mengurangi margin keuntungan perusahaan. Ancaman kedua yaitu perubahan regulasi pemerintah. Misalnya terkait pelabelan gizi atau pembatasan iklan makanan bagi anak-anak. Ancaman berikutnya berasal dari persaingan harga dan juga promosi yang sangat agresif. Diskon besar dari kompetitor itu dapat mempengaruhi loyalitas konsumen. Nah, untuk menghadapi ancaman tersebut, Nissin itu perlu menerapkan strategi mitigasi seperti diverifikasi pemasok, efisiensi biaya produksi, inovasi produk, serta memperkuat nilai merek agar tetap dipercaya oleh konsumen. Nah, berdasarkan analisis faktor eksternal, selanjutnya disusun nih tabel EFAS atau External Factors Analysis Summary. Nah, tabel ini digunakan untuk apa sih? Tabel ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh faktor peluang dan juga ancaman terhadap perusahaan. Pada sisi peluang, faktor dengan kontribusi terbesar adalah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap makanan praktis, pengembangan e-commerce, serta pemanfaatan teknologi dan juga media sosial untuk promosi. Sementara itu, pada sisi ancaman, perusahaan nih menghadapi persaingan industri yang sangat tinggi gitu.
Jadi kenaikan biaya bahan baku, perubahan selera konsumen, dan juga regulasi pemerintah yang semakin ketat. Berdasarkan hasil perhitungan, total skor EVAS PT Nissin Biscuit Indonesia itu adalah sebesar 4,420. Nah, nilai ini itu menunjukkan bahwa secara umum perusahaan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam merespons lingkungan eksternal, terutama dalam memanfaatkan peluang sekaligus mengantisipasi berbagai ancaman yang ada. Nah, berdasarkan analisis faktor eksternal, selanjutnya disusun nih tabel EVAS atau External Factors Analysis Summary. Nah, tabel ini digunakan untuk apa sih? Tabel ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh faktor peluang dan juga ancaman terhadap perusahaan. Pada sisi peluang, faktor dengan kontribusi terbesar adalah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap makanan praktis, pengembangan e-commerce, serta pemanfaatan teknologi dan juga media sosial untuk promosi. Sementara itu, pada sisi ancaman, perusahaan nih menghadapi persaingan industri yang sangat tinggi gitu. Jadi kenaikan biaya bahan baku, perubahan selera konsumen, dan juga regulasi pemerintah yang semakin ketat. Berdasarkan hasil perhitungan, total skor EVAS PT Nissin Biscuit Indonesia itu adalah sebesar 4,420. Nah, nilai ini itu menunjukkan bahwa secara umum perusahaan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam merespons lingkungan eksternal, terutama dalam memanfaatkan peluang sekaligus mengantisipasi berbagai ancaman yang ada. Berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal, dilakukan analisis pemetaan perusahaan menggunakan matriks EA. Core EVAS sebesar 3,40 dan EVAS sebesar 3,536 menunjukkan posisi perusahaan berada pada kategori kuat dan tinggi. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa PT Nissin Biscuit Indonesia itu berada pada sel 3, yaitu pada posisi growth and good. Posisi ini menunjukkan bahwa PT Nissin Biscuit Indonesia itu mempunyai faktor internal yang sangat tinggi dan dapat memanfaatkan peluang dari faktor eksternal dengan optimal. Oleh karena itu, strategi pertumbuhan melalui pengembangan pasar, inovasi produk, dan peningkatan aktivitas pemasaran menjadi pilihan yang sangat tepat. Berdasarkan posisi PT Nissin Biscuit pada sel 3 Grow and Build, perusahaan direkomendasikan untuk menggunakan strategi pertumbuhan untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pemasaran. Strategi pertama adalah penetasian pasar dengan cara peningkatan promosi digital dan penguatan distribusi pada retail modern. Inovasi kedua yaitu pengembangan produk melalui inovasi rasa dan kemasan yang lebih menarik dan sesuai kebutuhan konsumen. Perusahaan juga dapat memperluas pemasaran dengan cara distribusi pemasaran yang lebih luas dan ekspor pasar ke internasional. Analisis SWOT menunjukkan bahwa Nissin memiliki kekuatan pada merek yang kuat, kualitas produk yang konsisten, dan distribusi yang luas. Peluangnya berasal dari meningkatnya permintaan makanan praktis serta perkembangan digital dan e-commerce. Sementara itu, kelemahannya terletak pada inovasi dan promosi digital yang masih perlu ditingkatkan. Dan ancaman utamanya adalah persaingan yang ketat, kenaikan harga bahan baku, dan perubahan selera konsumen. Analisis PT Nissin Biscuit Indonesia dilakukan menggunakan pendekatan manajemen strategis. Pendekatan ini dilakukan melalui mengidentifikasikan faktor internal dan eksternal Perusahaan
Hasil analisis kemudian dirumuskan melalui SWOT dan dipetakan menggunakan matriks CA untuk menentukan strategi yang paling tepat. PT Nissin Biskuit Indonesia menggunakan struktur organisasi fungsional untuk mendukung efektivitas operasional perusahaan. Direktur utama bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh aktivitas perusahaan. Di bawah direktur utama terdapat 5 divisi yang mendukung kegiatan operasional perusahaan. Quality control digunakan untuk memastikan produk sesuai dengan standar perusahaan. Nah, itu dia pembahasan mengenai analisis manajemen strategis PT Nissin Biskuit Indonesia. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa PT Nissin Biskuit Indonesia memiliki posisi yang cukup kuat di industri makanan ringan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, perusahaan juga memiliki peluang untuk terus tumbuh melalui inovasi produk, pemanfaatan teknologi, dan juga strategi pemasaran yang tepat. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita ya, karena di dunia bisnis bukan hanya produk yang terus berkembang, tetapi juga strateginya. Thank you and see you.